Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khawatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian kita dari At-Tafsir Al-Muharrar. Kita melanjutkan untuk mengkaji dan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala masih dalam surat Al-Baqarah. Terakhir kita membahas ayat yang ke-106 ya. Sekarang kita masuk ke yang ayat yang ke 107. Di ayat yang ke-106 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya dia menasakh atau menghapus satu ayat atau hukum suatu ayat, kemudian menggantikannya dengan ayat yang lain. Di ayat yang ke-107 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Tidakkah kalian mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala milik dia kerajaan langit-langit dan bumi, dan tidak ada bagi kalian selain Allah Subhanahu wa taala pelindung maupun penolong. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. Maksudnya adalah madama anna Allah ta'ala malikun li jami'il khalqihi, ya, selama Allah Subhanahu wa taala itu adalah pemilik segenap makhluknya, termasuk langit dan bumi dan semua yang ada di antara keduanya. Waalaikumsalam. Wa mutasarrifun fihim bima yasha. Dan selama Allah Subhanahu wa taala berbuat apa saja yang dia kehendaki, mengatur apa yang dia kehendaki di kerajaan langit-langit dan bumi ini, idlahul khalqu wal amru. Dialah pencipta dan dialah yang berhak untuk menetapkan perintah. Fakadzalika yahkumu fi ibadihi bima yasha. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan hukum di alam semesta ini, mengatur alam semesta ini dan segenap isinya, maka dia juga yang berhak untuk menetapkan hukum dan aturan kepada hamba-hambanya sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Termasuk dalam hal ini adalah menetapkan ayat suatu hukum, kemudian menghapus ayat atau menghapus suatu hukum. Ini terkait dengan ayat sebelumnya tentang nasikh dan mansukh. Maka dulu ada syubhat di kalangan orang-orang yang tidak beriman, loh ini kenapa kok Al-Quran ada yang dihapus, ada yang hukumnya diganti dengan yang lain, misalkan nasikh mansukh. Maka Allah menjawab di sini, alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. Ya, maksudnya yang memiliki langit dan bumi ini dan mengatur segala sesuatu di dalamnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, suka-suka Allah Subhanahu wa taala. Justru itu menandakan dia itu maha kuasa. Makanya di ayat yang ke-106 di akhir ayat itu disebutkan, alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Tidakkah kalian mengetahui bahwasanya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian di ayat yang ke-107 ini Allah ingatkan, ingat dia itu pemilik langit-langit dan bumi. Ya, sebagaimana dia berhak mengatur langit-langit dan bumi sekehendaknya, maka dia juga berhak mengatur aturan dan hukum sekehendaknya. Namun tentu hukumnya Allah Subhanahu wa taala itu
berangkat dari sifatnya yang hakim, yang maha bijaksana, dan sifatnya yang al-alim, yang maha berilmu, dan dia maha adil. Ya, walaupun Allah Subhanahu wa taala mengatur hukum sekehendaknya, tapi mustahil hukum Allah itu sia-sia. Mustahil zalim. Ya. Mustahil zalim. Pasti ada maksud dan tujuan dan hikmah yang ada di baliknya. Dan itu atas dasar ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Ya, setiap kali kita menemukan ayat yang menyebutkan bahwasanya Allah berbuat apa saja sesuai kehendaknya, harus kita ingat bahwasanya Allah berbuat apa saja, mustahil Allah berbuat zalim. Mustahil Allah berbuat sesuatu yang sia-sia. Ya. Dan mustahil main-main. Kalau manusia membuat aturan itu kadang-kadang bejorak juga gitu. Ada hal yang sia-sia, bahkan boros di situ, bahkan zalim. Adapun Allah Subhanahu wa taala, jangankan perbuatannya zalim, perbuatan yang sia-sia saja tidak ada gitu. Perbuatan yang sia-sia itu tidak ada. Maka dari sini kita perlu selalu berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang menimpa kita, apa saja setiap hari, setiap detik, apa yang kita alami itu, ingat itu adalah kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dia punya rencana dan mustahil sia-sia, mustahil juga zalim. Kalaupun ada musibah yang menimpa kita, yaitu fabima kasabat aidikum. Itu karena dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan-tangan kalian. Supaya kita bertobat. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. Apakah kalian menginginkan bertanya atau meminta sesuatu kepada Rasul kalian sebagaimana dulu orang-orang sebelum kalian meminta atau bertanya kepada Musa? Wa may yatabaddalil kufra bil iman, siapa yang menukar iman dengan kekufuran, faqad dhalla sawa'as sabil, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Apa maksudnya ayat ini? Ayat ini ada sababun nuzulnya. Ada sebab dia turun. Ya. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Jarir dan yang lainnya sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala Rafi' Ibnu Huraimilah wa Wahab bin Zaid. Ada dua orang musyrikin bernama Rafi' bin Huraimilah dan Wahab bin Zaid. Ya, bukan Pak Wahab ya. Wahab bin Zaid ini dulu nama salah seorang musyrikin di zaman Rasulullah SAW. Dia ini menantang Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, kata dia, i'tina bi kitabin, datangkan kepada kami sebuah kitab, tunazziluhu alaina minas sama, naqra'uhu. Sebuah kitab yang engkau turunkan dari langit, kitab yang bisa kami baca. Au fajjir lana anhara, atau coba engkau bisa memuncratkan mata air di Makkah ini atau di tanah Arab yang kering kerontang ini, sehingga dia menjadi anak sungai-sungai yang mengalir. Ini apa maksudnya? Dia minta mukjizat, bukti berupa mukjizat. Nattabi'aka wa nusaddiqka. Kalau engkau bisa melakukan itu, kami akan mengikuti engkau dan mempercayai engkau. Ini kata mereka. Fa anzalallahu fi dzalika am turiduna an tas'alu rasulakum. Maka Allah menurunkan ayat ini. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Apakah kalian ini meminta sesuatu kepada Rasul kalian sebagaimana umat-umat sebelumnya meminta kepada Musa alaihissalam? Dulu apa yang diminta Bani Israel kepada Musa? Mereka minta melihat Allah. Arinallaha jahratan fa akhadathhumus sa'id. Perlihatkan kami Allah itu supaya jelas.
penampakannya. Akhirnya mereka disambar petir gitu kan, langsung dihukum seketika oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka minta yang macam-macam, ya. Demikian pula orang-orang yang tidak beriman di zamannya Rasulullah minta bukti yang macam-macam. Padahal bukti sudah banyak. Terbelahnya bulan, ya, iqtarabatis sa'atu wa ansyaqqal qamar. Sebutkan dalam surat Al-Qamar. Ya. Peristiwa Isra Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga terbukti. Kemudian banyak lagi mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat yang terbesar itu Al-Qur'an. Al-Qur'an. Jadi kurang apa lagi dari sisi bukti mukjizat. Termasuk buktinya kemenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan orang-orang kufar yang jumlahnya 10 kali lipat bahkan, atau ya berlipat-lipat ganda. Dulu Rasulullah diusir, kemudian para sahabat diusir, tiba-tiba dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mereka hijrah. Itu bukti kebenaran Rasulullah SAW. Dulu makanya orang-orang kufar, orang-orang musyrik di Jazirah Arab itu, selain suku-suku Quraisy, itu mereka menunggu siapa ini yang menang ini, Muhammad atau Quraisy. Mereka menunggu. Kalau yang menang Muhammad, ya kita masuk Islam. Kalau Quraisy yang menang, ya berarti kita ikut Quraisy. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memenangkan Rasulullah SAW. Nah, itu sebagai bukti. Makanya setelah Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah itu, berbondong-bondong orang masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu maksud ayat itu. Ya. Itu bukti. Kemenangan Rasulullah itu dijadikan bukti oleh kabilah-kabilah Arab yang lain untuk masuk Islam. Oh, berarti Muhammad yang benar begitu. Buktinya dia dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini malah minta yang aneh-aneh gitu. Ya memang dasar mereka tidak mau beriman gitu. Adapun bagi kita cukup Al-Qur'an itu sebagai bukti. Cukup. Sudah terlalu banyak bukti di Al-Qur'an itu. Ya. Ambil contoh di surat yang antum insyaallah semua hafal. Tabbat yada abi lahab. Tabbat yada abi lahab. Celaka kedua tangannya Abu Lahab. Ini ayat ini turun didengar oleh Abu Lahab. Artinya ayat ini memastikan Abu Lahab wa imra'atuhu hammalatul hatab, dan istrinya itu pasti masuk neraka. Kalau pasti masuk neraka berarti dia mati kafir, tidak masuk Islam. Surat ini, ayat ini dibaca, didengar dan diketahui oleh Abu Lahab dan istrinya. Sebenarnya Abu Lahab ketika itu punya satu peluang besar untuk meruntuhkan hujahnya Rasulullah SAW. Gimana caranya? Dia masuk Islam. Masuk Islam. Kalau dia masuk Islam berarti kan surat Al-Lahab itu nggak benar. Nggak benar berarti kan? Nggak benar. Ternyata jangankan masuk Islam, dia pura-pura masuk Islam juga nggak. Nah, ini juga bukti kebenaran surat Al-Lahab. Sampai dia meninggal, dia pura-pura masuk Islam juga nggak gitu. Jadi Al-Quran berbicara tentang sesuatu yang terjadi di masa depan. Bahwasanya Abu Lahab dan istrinya tidak akan masuk Islam. Ternyata benar. Nah, yang seperti ini, ayat seperti ini banyak di Al-Quran. Kisah tentang Ghulibatir Rum, kalahnya bangsa Romawi dalam surat Ar-Rum disebutkan. Dan mereka akan menang lagi fi bid'i sini. Dalam beberapa tahun mereka akan menang lagi. Ternyata betul. Dalam beberapa tahun mereka menang melawan Persia. Itu bukti sebenarnya. Cukup bagi kita orang beriman, Al-Quran ini bukti kebenaran Rasulullah SAW. Cuman mereka ini
minta bukti yang aneh-aneh. Ya, mukjizat yang aneh-aneh gitu. Ya memang dasarnya tidak mau beriman, hatta dikasih bukti sehebat apapun mereka tetap tidak akan beriman. Seperti Bani Israel yang mereka melihat terbelahnya lautan setelah mereka diselamatkan dari Fir'aun, justru mereka minta apa? Dibuatkan, iya, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Mereka minta Tuhan untuk disembah, mereka minta berhala malah. Padahal baru saja melihat mukjizat yang luar biasa. Nah, ini mereka minta, coba engkau wahai Muhammad turunkan, jangan kitab itu apa ayat suci Al-Qur'an tuh keluar dari mulutmu, lisanmu. Kami pingin lihat kitabnya turun dari langit gitu. Mereka minta bukti seperti itu. Atau engkau berhasil menjadikan tanah Arab ini tanah yang hijau mengalir sungai-sungai gitu. Itu mirip seperti orang-orang terdahulu yang minta bukti yang aneh-aneh. Setelah dikasih bukti oleh Allah, masih juga tidak beriman, ya dimusnahkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau maknanya juga bertanya sesuatu yang memberatkan atau sesuatu yang tidak diizinkan secara syar'i. Meminta bukti yang aneh-aneh, ini tanda kurang beriman, kurang yakin. Atau bertanya sesuatu yang tidak layak secara syar'i. Sesuatu yang misalkan memberatkan, kalau ditanya itu sesuatu yang akan jadi memberatkan. Kayak dulu Ana pernah sampaikan kisah, ada sahabat Rasulullah ketika Rasulullah SAW bersabda tentang wajibnya haji, ya, faradallahu alaikum al-hajj fahujju. Allah mewajibkan kepada kalian untuk berhaji, maka berhajilah, kata Rasulullah SAW. Ada sahabat yang nanya, afi kulli amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun wahai Rasul kita naik haji? Enggak dijawab oleh Rasul. Afi kulli am, tanya lagi, setiap tahun wahai Rasul kita haji? Diam Rasulullah, enggak jawab. Nah yang ketiga ditanya lagi, afi kulli am, maka Rasulullah marah. Rasulullah marah. Lau qultu na'am la wajabat. Kalau saya mengatakan ya, nanti itu jadi wajib setiap tahun. Wala mastata'tum, dan kalian tidak akan mampu. Nah, ini juga bertanya seperti ini juga dilarang. Sama. Masuk dalam cakupan ayat ini, celaan dalam ayat ini. Bertanya hal-hal yang hal-hal atau suatu perkara kepada Rasul seperti pertanyaan atau permintaan umat terdahulu kepada Nabi Musa alaihissalam. Dulu Bani Israel kan aneh-aneh pertanyaannya juga. Sapi betina yang kayak gimana, warnanya kayak gimana, ya, ciri-cirinya bagaimana. Akhirnya mereka berat sendiri gitu. Disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 153. Ya, yas'aluka ahlul kitab an tunazzila alaihim kitaban minas sama' faqad sa'alu Musa akbar min dzalik. Ya, ayat ini berbicara tentang ahlul kitab meminta bukti kepada Nabi Muhammad SAW agar diturunkan kitab dari langit kepada beliau, benar-benar kitab gitu, bukan hanya sekedar sesuatu yang keluar dari lisan. Kemudian Allah mengabarkan kepada Rasul, sungguh mereka dulu pernah meminta kepada Musa. Mereka di sini adalah nenek moyangnya Yahudi. Mereka pernah meminta kepada Musa sesuatu yang lebih dahsyat, ya, sesuatu yang lebih dahsyat ketimbang hanya turunnya kitab dari langit. Apa yang mereka minta? Faqalu arinallaha jahratan. Mereka mengatakan, perlihatkan kepada kami Allah. Fa'akhadhathumus sa'iqatu bidhulmihim. Maka mereka disambar oleh sa'iqah, petir. Tapi ini permintaan mereka. Orang Arab juga aneh-aneh permintaannya, musyrikin Arab dulu kepada Rasul. Sebutkan dalam surat Al-Isra 89 sampai 93. Ya, mereka minta bukti.
walaqad sarrafna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal, dan seterusnya, fa aktsarun nasi illa kufura wa qalu, mereka mengatakan lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Mereka mengatakan kami tidak akan beriman kepada engkau ya Muhammad sampai engkau bisa memunculkan mata air yang menyembur gitu dari bumi. Au takuna laka jannatun, atau engkau memiliki kebun-kebun min nakhil, kebun-kebun kurma, wa inab, dan anggur, fatufajjiral anhara khilalaha tafjira, dan engkau berhasil menyemburkan air di sela-sela kebun tersebut sehingga airnya itu menjadi sungai-sungai. Khilalaha tafjira, au tusqitas sama', atau engkau bisa membelah langit. Kama za'amta, sebagaimana yang engkau sebutkan bahwasanya langit itu akan terbelah, ya, itu nanti peristiwa di hari kiamat, ya. Kama za'amta alaina kisafa au tusqitas sama'a, engkau bisa menjadikan langit itu runtuh menimpa kami. Au ta'tiya billahi wal malaikati qabila, atau engkau bisa mendatangkan Allah, mendatangkan malaikat, kami berhadap-hadapan. Kami lihat Allah dan malaikatnya itu, baru kami mau beriman. Ini kata orang musyrikin. Walan nu'mina liruqiyyika, kemudian kata mereka, au yakuna laka baitun min zukhrufin, atau misalkan engkau punya rumah tersebut terbuat dari perhiasan emas, perak gitu. Au tarqa fis sama, atau engkau bisa terbang ke langit. Walan nu'mina liruqiyyika, dan kami, sekalipun engkau terbang ke langit, kami belum mau percaya. Hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uh, sampai engkau turun membawa kitab yang bisa kami baca. Coba permintaannya ini, ya. Namun apa perintah Allah? Diperintahkan Nabi kita untuk menjawab, qul, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhana rabbi, maha suci Rabbku, hal kuntu illa basyarar rasula, bukankah aku ini hanya manusia yang diutus menjadi rasul. Maksudnya apa ini? Maksudnya Nabi tidak bisa melakukan yang mereka minta itu sekehendak hati beliau, tidak bisa. Dulu Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, Nabi Musa alaihissalam tidak tahu bahwasanya Laut Merah itu akan terbelah. Tidak tahu. Laut Merah itu terbelah bukan atas kehendaknya Nabi Musa alaihissalam. Mana buktinya? Buktinya Nabi Musa ketika sudah terdesak, di depannya Laut Merah, di belakang sudah Fir'aun dan bala tentaranya, Bani Israel mengatakan apa? Inna lamudrakun, kita pasti akan ketangkep ini. Apa kata Nabi Musa? Qala kalla, tidak. Inna ma'iya rabbi, saya hadin. Sungguhnya Rabbku bersamaku, dia yang nanti akan memberikan petunjuk. Artinya Nabi Musa tidak tahu nih bagaimana cara meloloskan diri nih. Tidak tahu bahwasanya Allah akan memberikan mukjizat terbelahnya lautan. Artinya terbelahnya lautan itu bukan atas kehendaknya Musa. Dia bisa membelah lautan kapan saja dia mau. Bukan seperti itu. Demikian pula Nabi Muhammad SAW. Apakah mukjizat keluarnya air dari jari jemari beliau itu terjadi setiap saat beliau kehendaki? Kan tidak. Beliau pernah menggali parit Khandak itu dalam keadaan lapar, haus. Ya kalau seandainya mukjizat itu bisa muncul setiap kali beliau mau, ya tinggal keluarkan saja kan, serur gitu. Tapi tidak gitu. Ya. Beliau tidak tahu bahwasanya
70 para sahabat beliau akan meninggal di perang Uhud. Paman beliau akan dibunuh di perang Uhud. Beliau juga tidak tahu bakal terluka, beliau itu di perang Uhud terluka. Artinya kalau beliau memiliki mukjizat, ya kayak superhero begitu, ya niscaya akan hancur atau musnah. Nggak perlu pakai beliau, nggak perlu pakai baju besi lah gitu, ya kan? Tinggal keluarin mukjizat. Nah, ini maknanya hal kuntu illa basyaran rasul. Aku hanya manusia, tapi bukan manusia biasa, rasulah, yang diutus sebagai rasul. Ya. Nah, kalau nabi tidak bisa mengeluarkan mukjizat sekehendak hatinya atau kapan dia mau, maka yang derajatnya lebih rendah daripada nabi juga pasti lebih tidak bisa lagi. Makanya jangan percaya kalau ada katanya wali gitu ya, dia ngerubah kolang-kaling jadi emas misalkan, kapan dia mau. Kalau seperti itu tidak ada kaum muslimin yang miskin, ya kan? Kalau wali itu bisa bikin kolang-kaling jadi emas, maka haram ada orang miskin di muka bumi ini, orang Islam. Tidak bisa. Jangan percaya, katanya ada wali yang dia Jumatan di Mekah, kemudian asar dia kembali ke kampungnya. Ya. Kalau seperti itu, ya. Kalau sudah seperti itu, ya ngapain susah-susah bikin kan? Ya travel umroh kan rugi semua travel umroh gitu. Ya. Ya. Ustadz itu ya enggak perlulah jadi enggak perlu pasang iklan mahal-mahal gitu. Cukup separuh harga itu sudah untung gitu kan. Tinggal bawa murid-muridnya gitu. Nabi enggak bisa mengeluarkan mukjizat itu sekehendak hatinya. Mukjizat itu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. ود كثير من أهل الكتاب أن يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. Banyak dari kalangan ahlul kitab, mereka sangat berkeinginan untuk memurtadkan kalian. Setelah kalian beriman, mereka sangat ingin kalian itu kembali menjadi kafir. Ini banyak. Allah sebutkan banyak. Banyak tuh lawannya sedikit. Ya. Kalau ada 100 ahlul kitab, berarti sebagian besar di antara mereka itu menginginkan orang Islam itu murtad. Sekarang jumlah mereka kalau digabung ya, Yahudi, Nasara kalau digabung, mereka jauh lebih banyak daripada orang Islam. Nah, sebagian besar di antara mereka itu menginginkan orang Islam itu murtad. Syai'an fa syai'an, perlahan-perlahan. Ya, sedikit demi sedikit. Ya, enggak bisa mungkin orang Islam tuh, ayo murtad. Terus murtad semua gitu. Enggak bisa, tapi cara mereka halus. Ya. Sedikit demi sedikit dibuat orang Islam lupa dengan Al-Qur'an, dibuat lupa dengan ilmu, majelis ilmu, akhirnya lupa dengan agamanya. Gimana cara bikin lupa orang Islam terkait agamanya? Dibuatin mainan-mainan yang melalaikan mereka, ya, sehingga mereka lupa sholat, lupa ngaji, kemudian tidak mempelajari Al-Quran. Kalau sudah lupa, sedikit demi sedikit meninggalkan kewajiban, ya. Nonton bola misalkan tengah malam, tidak sholat subuh, ya kan? Bolanya pas waktu maghrib, tanggung, nanti dulu dijamak lah, maghribnya sama, tidak ada jamak, sholat gara-gara bola. Itu caranya tuh,
dibuat pas waktu jam sholat. Nah, prime time itu kan acara TV itu di jam sholat ya. Semua acara-acara yang menarik dan memikat gitu. Syai'an fa syai'an. Ya. Terus dibuat kaum muslimin itu memaklumi sesuatu yang sangat mungkar. Bagaimana caranya membuat kaum muslimin memaklumi? Pasang iklan banyak-banyak gitu. LGBT, ya kan? Bendera pelangi, kampanye itu, supaya kaum muslimin mereka tidak mengharapkan kita langsung menerima, ndak. Paling tidak kita memaklumi. Nah, ini nggak boleh. Kalau sudah memaklumi, ndak boleh. Kalau sudah memaklumi, nanti akan melakukan, anak keturunan kita, anak-anak kaum muslimin akan melakukannya. Karena dianggap biasa-biasa saja. Kita ndak ada ghirah, ndak ada wala, ndak ada bara. Lama-kelamaan, kalau sudah terbiasa dengan maksiat-maksiat besar, maka akan memaklumi kekufuran. Dan ini sudah banyak terjadi. Memaklumi kekufuran. Ya, semua agama juga sama, semua nanti baik, nanti ketemu di surga gitu. Itu sudah memaklumi kekufuran. Kalau sudah memaklumi kekufuran, maka sudah kufur, sudah murtad, meskipun KTP-nya Islam. Nah, ini. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Mereka sangat menginginkan orang Islam itu murtad setelah mereka beriman. Ini jadikan prinsip ini. Sehingga anak-anak kita biasakan hanya memilih teman dari kalangan orang yang bertakwa. Ya. Dan orang-orang yang beriman. Hasadan min 'indi anfusihim. Kenapa mereka seperti itu pingin kita murtad? Hasadan. Mereka hasad. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Setelah jelas kebenaran bagi mereka. Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Naam. Taib, mungkin hanya ini sampai ayat berapa nih? 100? 109. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.